tidak halal lagi. Ya. Air hujan, air yang ada dalam waduk itu halal, milik umum, milik bersama, kemaslahatan. Tapi dalam berjalan dari parit itu masuk dalam sawah orang, itu sudah tidak halal lagi. Maka tidak boleh buka. Ada engkau cok ialah belanggap pilih kita tengok kat luang je ijak menyorak belanggap pada keizin, mana tak izin, tidak halal lagi. Itu dengan jalan halal seperti itu. Itu adalah bagaimana kasab dan hubungan antara seorang dengan orang lain. Nah, yang menyangkut dengan demikian syarat ia memiliki. Yang miliknya adalah secara hakiki. Ia juga mutlak tasarruf. Orangnya sudah sehat, orangnya sudah balik, orangnya tidak mahjur, orangnya tidak gila, dan ialah yang sah sebagai syarat oleh si malik atau si wahid. Ya. Kemudian yang syarat selanjutnya bahwa orang yang menerima disebut dengan mauhub lah. Orang yang dihibahkan kepadanya, ia itu juga orang yang balik dan mutlak tasarruf. Kalau ia tidak mutlak tasarruf, tidak orang yang balik, masih kecil, maka harus diterima oleh walinya. Bagaimana kalau seorang ayah menghibahkan kepada anaknya yang masih kecil? Boleh. Tapi dia harus untuk menerima hibah itu dengan memisahkan dengan hartanya. Dan itu adalah punya anaknya yang dia hibah, tapi pemiliknya satu, tapi fungsinya dia si wahib, dia adalah wali daripada mauhub lah. Maka kalau itu tidak ada, tidak bisa. Maka harus pisah dia. Dan ia mengelola ini sebagai mengelola harta anak masih kecil, walaupun bukan anak yatim, anaknya sendiri, karena dihibah oleh dirinya. Getanya tak hibah ke anak tu apa? Anak teman tahu but, mantolan tumpai atau mantolan teka, dia belum ahli untuk menerima. Maka siapa yang harus menjadi maulah? Maka wali. Siapa walinya? Ayahnya. Sedangkan yang menghibah juga ayahnya. Boleh dalam hal ini. Para ulama mengatakan boleh, tapi dengan catatan ia harus pisahkan. Ia pisahkan dan ini dia atur sendiri sebagai milik daripada seorang anak yang anak itu anaknya sendiri. Bukan atas loncik menyatakan nyancih hana racana hibah menyatakan nama kewajiban nafkah, maka baik hibah. Jangan kepisah lagi nyan. Jangan je kecok hinan. Hinan berlaku bagaimana mengelola harta anak kecil. Ini syarat bagi mauhub lah. Ya, kalau nanti balik serahkan untuk dia. Begitu juga kalau mauhub lah itu adalah orang yang dihibahkan baginya itu adalah gila. Juga sama. Atau mahjur alih, orang yang dihajarkan baginya. Orang mahjur alih itu adalah dalam fikih seseorang yang ia nilai hutangnya lebih besar daripada kekayaannya. Dia sudah maju, ia pun tak bisa menerima, harus diterima oleh walinya. Nah, yang ketiga, mauhub, barang yang dihibah. Barang yang dihibah boleh dua. Ada barang itu yang sifatnya bisa pindah, ia barang yang berharga, dan ini yang memang itu adalah bisa untuk berlaku dalam jual beli, ataupun dia yang tidak berharga tapi bisa dia tidak ada manfaat. Misalnya 3 biji daripada biji-bijian mereka puluh nayu, tapi dia mau dihibah, bisa. Itu barang yang bisa berpindah. Tapi ada barang yang dihibah, barang yang tidak berpindah. Ya. Baru selanjutnya sudah ada akid dan ada ma'qud alih, ada barang yang diakadkan, yaitu mauhub, barang yang dihibah. Bisa barangnya barang jet pinah, bisa barangnya barang permanen hanya pinah-pinah lagi lampu, nuhun,
Rumah bisa juga yang dia pindah, motor, getangan, dan juga jam, kereta, macam-macam, termasuk kuih. Bisa, kecil atau besar itu tidak masalah. Mudah. Maka selanjutnya harus ada sirat. Ya, ijab dan kabul. Harus ada kata-kata untuk menghibahkan dari pidak si wahid. Saya hibah ini untuk kamu, atau saya halalkan ini untuk kamu, atau saya izinkan ini untuk kamu pergunakan dan untuk kamu adalah menjadi milik kamu. Terserah bahasa apa saja yang sifatnya ada sifat itu adalah untuk pelepasan milik kepada orang lain, termasuk kerana. Nah, yang kedua, ada penerimaan kabul pihak orang yang menerima hibah. Saya terima hibah kamu. Lun terima tanahnya sebagai pemberian drone ke lun. Lun terima motornya kepada lun. Sudah ada ijab dan kabul. Belum lazim. Ya. Para ulama sepakat belum lazim. Artinya belum berpindah. Ada kun laganya nyan hanjit cok yak publawa. Mantang dalam kekuasaan milik daripada orang yang hibah. Maka saat belum iltizam, artinya belum lazim dan belum berpindah milik daripada orang yang hibah kepada orang yang gehibah, saatnya nyohana haram hukum gerujuk atau gecabut, apakah untuk anak atau bukan kepada anaknya sendiri. Karena kalau lazim, kalau berpindah milik nyanjat cabut, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa juga dicontohkan oleh Abu Bakar, apa juga dicontohkan oleh Umar, oleh Sayyidina Utsman, juga oleh Ali. Semuanya pernah memberikan contoh berkaitan dengan bahawa setelah ijab, ya, setelah penyerahan, setelah ucapan pemberian dan belum diterima, lantas belum serah terima, maka itu adalah tidak lazim. Rasulullah pada satu ketika berkata kepada Ummi Salamah isterinya, ada barang ini sudah saya berikan untuk seorang Najasyi di sana. Andai kata Najasyi itu saya rasa mungkin dia sudah meninggal. Kalau meninggal Najasyi itu, nanti barang itu akan dikembalikan kemari dan itu menjadi milikmu. Maka ternyata betul seperti apa yang Nabi sampaikan. Bagi petugas membawa barang itu ke Najasyi, Najasyinya sudah meninggal. Lantas tidak diserahkan kepada keluarganya, tetapi barang itu dikembalikan. Karena mengapa? Saat itu hibahnya belum ada serah terima antara utusan Nabi, wakil Nabi dengan pihak mauhublah, yaitu seorang Majusi. Akhirnya kain itu diberikanlah kepada isterinya yang bernama dengan Ummi Salamah. Begitu juga dalam prakteknya dengan minyak wangi yang seperti itu juga. Bapak Ibu sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih bagaimana berkaitan dengan syarat selanjutnya. Nanti akan kita sambung. Barangkali ada yang ingin untuk sharing berkaitan dengan ini, kami beri kesempatan dulu untuk kita berdiskusi. Silakan. Baik, Pak Ustaz. Ada pertanyaan masalah ijab dan kabul. Biasanya begini, Pak Bu. Misalnya kita memilih baju itu ada yang di bawah 200.000. Di tempat orang kita sesama akidah orang Muslim. Begitu kita kasih duit, dia ijab duitnya untuk saya, bajunya untuk bapak. Pertanyaan kami, ada batas-batas harga yang kita ijab atau kamu? Itu yang pertama di Abu. Kemudian yang kedua, kita misalnya membeli sepeda motor Honda di tempat orang yang tidak seakidah dengan kita, tapi yang
yang kita ijab adalah pelayan dia satu akidah dengan kita ijab